Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji serta syukur mengaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa bersama-sama sholat jamaah, sholat subuh berjamaah di sini, dan akan kita lanjutkan dengan kuliah subuh yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Abdullah Habisi LC. Salawat serta salam kami haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta umatnya yang istiqomah sehingga sampai akhir zaman. Sebelum kuliah subuh kita mulai, mohon saya izinkan sedikit untuk memberikan informasi bahwa kami dari panitia renovasi Musola Al-Ihsan yang ada di lokasinya di antara RT 5 dan RT 6 di komplek kita ini, bahwa renovasi sudah berjalan, progresnya sudah mencapai kurang lebih, fisiknya kurang lebih 80% dari rencana anggaran biaya kita kurang lebih 200 juta rupiah. Dana yang sudah masuk dari para donatur mencapai kurang lebih 150 juta rupiah. Jadi masih sedikit, kurang lebih kira-kira kalau tidak menyimpang dari progres mungkin kurang lebih 50 juta lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang sudah memberikan infak kepada progres dari musola ini. Semoga Allah akan memberikan balasannya. Amin. Kuliah subuh akan kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin hadirat pengurus Masjid Al-Aqwam, wabil khusus Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita berada pada tanggal 9 bulan Rajab, di mana bulan Rajab inilah hadis riwayat Imam Ahmad sudah terkenal. Rasulullah selalu rajin membaca Allahumma barik lana fi
Sya'ban wa barikna fi Ramadan. Bebalighna Ramadan. Ya Allah, kata Rasulullah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah umur kami ya Allah sampai bisa ketemu Ramadan. Ini banyak-banyak Bapak baca bagaimana yang dibaca oleh Rasulullah agar bulan Rajab ini kita banyak-banyak beramal soleh, karena Rasulullah menyampaikan Rajab syahrullah. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, khusus untuk dijuluki bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Rasul, bulan Sya'ban adalah bulanku. Rasulullah itu belum pernah puasa sunnah selain Ramadan yang sampai full, hampir full, ya kecuali bulan Sya'ban. Jadi kalau tanya bulan Sya'ban puasanya berapa, terserah, sampai full gak apa-apa. Ya, hadisnya mutafaqun. Oleh sebab itu, kalau Ramadan syahrul ummati, kalau Ramadan itu adalah kata Rasulullah bulan umatku, bulannya umatku. Maka di mana-mana kalau Ramadan itu penuh di masjid-masjid, di mushola-mushola, terutama minggu-minggu pertama itu sholat isya-nya penuh semua, termasuk di Al-Aqwam. Insyaallah. Enggak tahu kalau di akhir bulan, enggak tahu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, karena bulan Rajab sekarang yang ada kita berada ini adalah satu di antara 4 bulan yang sangat agung nilainya di hadapan Allah. Itu pernyataan Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayatnya 36. Kata Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan, ya, kalau Allah menciptakan langit dan bumi, Nabi Adam belum lahir, itu bulan sudah ada, 12 sudah ada. Hanya tahun kita belum punya saat. Ya. Maka zaman Nabi Muhammad lahir pun itu belum punya tahun orang Islam, masih tahun gajah, sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun adzan, tahun zakat diwajibkannya. Nah, di antara 12 bulan minha, kata Rasulullah Allah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat agung nilainya di hadapan Allah, tidak seperti bulan-bulan lain. Apa 4 bulan itu? Salah satu fardun, salah satu syartun, wa wahidun fardun. Yang 3 berturut-turut kata Rasulullah, dan yang 1 sendiri. Apa yang sendiri? Yaitu bulan Rajab, ini sendirian. Yang 3 berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Orang yang beramal sampai pesannya Allah, fala tablimu fihinna anfusakum, dalam 4 bulan inilah kamu jangan sekali-kali berbuat kedzaliman, jangan banyak berbuat maksiat. Bukan berarti kalau selain bulan ini boleh berbuat maksiat, berbuat zalim, bukan. Karena 4 bulan ini punya nilai yang sangat agung, ibadah pun beda. Sebaliknya kalau berbuat dosa pun juga akan beda. Maka inilah pesannya Allah, ayo kita selalu bermohon pada Allah, semoga bulan Rajab ini kita semakin banyak meningkatkan amal soleh kita. Amal soleh kita apa? Yang macam-macam. Ada yang puasa, ya, ada yang zikir, ada yang tahajud, ada yang baca rajin Quran, khatam sampai berapa kali. Cuma tidak ditentukan. Saya belum baca hadis yang sahih bahwa puasa Rajab itu sekian hari, sekian hari, sekian hari. Itu yang saya belum dapat hadisnya. Cuma ada hadis di situ yang disebutkan muttafaqun alaih, inna fil jannati nahrun, besok di dalam surga itu ada bengawan. Bengawan itu apa? Telaga yang diberi nama Rajab, yaitu bengawan Rajab, ya, atau telaga Rajab. Di mana telaga Rajab itu ma'uhu ahla minal asal, airnya telaga Rajab itu dalam surga lebih manis ketimbang manisnya madu. Wa abyadu minal laban, warna
putihnya telaga Rajab itu lebih putih ketimbang putihnya susu. Siapa yang minum air itu, maka sepanjang masa dia tidak akan haus selamanya. Makanya siapa saja yang pernah puasa bulan Rajab, puasanya apa? Ya ambillah yang hadis yang sudah sahih, yaitu puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, dan puasa Daud. Tapi dia dilakukannya pada bulan Rajab sudah termasuk namanya puasa Rajab. Ini kalau dia puasa dan Rajab ini mau puasa sunnah itu, maka insya Allah akan mendapatkan minum pengawat ataupun telaga Rajab yang adanya itu pasti di dalam surga. Kemudian ada hadis yang kedua, di mana ini dari Sufyan, ya, dari Sauban. Sahabat Sauban itulah yang meriwayatkan Rasulullah itu kalau habis sholat selalu baca Allahumma antas salam. Itu juga sahabat Sauban. Suatu hari sahabat Sauban ini manurna ala makbaratin. Kami melewati sama Rasulullah suatu kuburan. Kalau melewati kuburan itulah Rasulullah SAW tahu-tahu nangis mabaka bukaan syadidah. Rasulullah itu nangis terseduh-seduh sampai setelah melewati kuburan itu Rasulullah nggak bisa ngomong, menangis terus. Sahabat Sauban sampai melongo aja. Ada apa yuki ya Rasulullah? Apa yang membuat kau nangis-nangis separah itu ya Rasul? Wallahi ya Sauban, demi Allah Sauban, kalau saja penghuni kubur ini dulu masa hidupnya pernah puasa 1 hari saja pada bulan Rajab, niscaya dapat dihadap oleh Allah seperti ini. Saya di masa hidupnya dia belum pernah puasa bulan Rajab. Itulah cerita yang nyata yang dialami oleh sahabat Sauban. Hanya usahakan malamnya, kalau pernah bulan Rajab ini kata Rasul, dia pernah mulai semalaman saja, nggak bakal dihadap separah ini wahai Sauban. Dan Sauban ikut menangis. Itulah hanya itu yang saya baca, tapi saya tidak baca hadis yang menjelaskan puasanya hari pertama akan dapat ini diampuni 3 tahun, dari kedua diampuni 2 tahun. Itu kalau kita cari hadisnya, saya belum dapat hadis yang sahih. Bapak Ibu perhatian. Kemudian apa yang terjadi pada bulan Rajab sampai agung sekali? Ini memang sengaja dibuka ya, itu nggak saya hasilnya, enggak. Oh, di situ ya, ada apa-apa kalau ketinggian gitu. Saya gimana? Terima kasih, saya melihat di YouTube ada gambar saya alakon. Karena kok suaranya belum optimal ya, saya masih patah pas-pas. Bapak Ibu berbahagia, bulan Rajab inilah terjadilah bulan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi sampai kiamat kapanpun. Itu apa yang terjadi, adanya Isra dan Mi'raj. Bulan Ramadan enggak ada Isra dan Mi'raj, dari bulan yang sangat suci. Hanya bulan Rajab, pada 27 Rajab itu, insya Allah nanti tanggal 6 bulan Juni sampai di Indonesia pun juga hari libur. Kenapa? Isra dan Mi'raj. Bapak ini berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tadi dalam ayat yang saya baca dalam salat subuh, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Kita belajar tafsir pagi hari ini. Kita mengupas satu persatu. Subhanalladzi maha suci. Di Al-Quran itu tidak ada surat yang awalnya itu subhanallah, itu enggak ada. Subhanallah itu enggak ada. Cuma satu-satunya hanya surat Al-Isra atau Bani Israil. Kata-kata subhanallah itu digunakan untuk mengucapkan sesuatu yang enggak mungkin, yang mustahil menurut akal. Kalau sudah enggak mungkin terjadinya Isra Mi'raj, hanya berapa jam bisa ke Sidratil Muntaha, langit Sabtu dilewati. Ini hanya ucapan adalah subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Alladzi asra bi 'abdihi, yang telah isrokan. Kalau kita pesantren, asra itu fi'il muta'addi.
Ya, kalau bahasa Indonesia kata kerja itu ada yang kata kerja aktif, ada yang kata kerja pasif, ada namanya muta'addi. Dan muta'addi inilah namanya Asra. Itu Nabi Muhammad itu Isra adalah diisrakan, terima jadi. Sebab ada orang yang nggak percaya bahwa adanya Isra dan Mi'raj. Mereka sekarang sedang gempur terus umat Islam, pecah belah dengan pemahamannya. Bahagia mereka mengatakan Isra dan Mi'raj itu nggak terjadi, itu hanya mimpi belaka. Ya. Perlu kita sampaikan, kalau Allah semua juga mungkin sampai terkala pulang dari Isra Mi'raj itulah Nabi Muhammad itu sampai dipermalukan oleh orang-orang kafir. Apa dipermalukannya? Muhammad, kamu katanya bisa Isra Mi'raj? Iya. Coba angkat kakimu. Nabi Muhammad suruh angkat. Terus satu lagi angkat lagi Muhammad. Rasulullah jatuh. Muhammad, angkat kakimu aja kamu jatuh, kok bilang naik ke Sidratil Muntaha, sak tujuh dari mana? Itu langsung Sayyidina Ali langsung udah kalau nggak percaya cerita sama Ali bin Abi Thalib. Ali itu sudah tahu kalau ada orang yang diserahkan kepada Sayyidina Ali, maka jawabannya cuma pedang. Ali udah gak menjawab. Kalau anda datang kemari, wahai Ali, aku disuruh datang kemari, apa benar Muhammad itu Isra Mi'raj? Langsung dia nyiapin pedang, ceker, langsung mati. Makanya Ali itu udah ngerti kalau udah diserahkan pada Sayyidina Ali, udah jawabannya pedang, adalah mati. Apa kata Sayyidina Ali? Hada jazaa'u man jahad. Inilah balasan orang yang ingkar dengan ajaran Rasulullah. Ya. Dalam perang bukan Umar bin Khattab yang diajukan. Orang badannya besar, orang yang melihat sudah ketakutan, sampai setan aja melihat takut sama Umar. Sekarang dia jalan sama anak-anak Rasulullah, sama Umar jalan, tahu-tahu anak-anak sama lari dia Umar. Karena Umar itu kalau jalan selalu bawa pedang, pedangnya itu gede. Kalau diangkat kita nggak tahu dengan patahnya nggak sampai beratnya. Gimana? Umar itu kenapa kemana-mana bawa pedang? Kalau dulu aku membunuh orang-orang Islam yang baik, sekarang aku harus 10 kali lipat. Kalau ada orang yang nggak baik, mau macam-macam, inilah balasannya. Dulu berapa orang Islam dibunuh oleh Umar, maka sekarang dia akan membalas, akan membunuh sebanyak-banyaknya orang kafir. Sampai kala dia hijrah, cuma satu-satunya Umar yang hijrah sendirian. Ya. Sampai dia pidato di depan Ka'bah, wahai pemimpin-pemimpin orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok, Abu siapa saja, itu ketahuilah aku sekarang mau hijrah ke Madinah. Kalau pengen anda jadi janda istrimu, yatim anak-anakmu, hadang aku di bukit sana, aku mau hijrah sendirian. Gak ada Pak yang berani menghadang. Itu Umar. Tapi setelah perang, bukan Umar yang diajukan oleh Rasulullah, tapi Ali. Karena Ali itu siasat perangnya itu luar biasa. Ali itu luar biasa hebatnya. Sampai kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa alimin babu. Kalau aku ini kotanya ilmu, lewati dulu Ali pintunya. Sangat alimnya, Ali bin Abi Thalib. Bi'abdi, kata Allah, mengisrokan dengan hambanya. Tidak mungkin akan disebut hamba kalau tidak memenuhi 2 syarat. Syaratnya dinamakan hamba itu satu, dia ada jasa. Kemudian yang kedua adalah dia ada ruh. Kalau ada jasad nggak ada ruh, namanya bukan hamba, mayit, jenazah. Atau sebaliknya ada ruh tapi nggak ada jasad, bukan hamba, namanya hantu. Ya. Makanya itu kita menjawab kalau dalam pelajaran tafsir sudah dikupas panjang lebar. Apa artinya hamba? Ini menjawab bahwa orang Isra Mi'raj itu ada yang mengatakan bukan jasad dan rohnya. Rasulullah cuma mimpi saja. Kemudian Lailah pada malam hari. Pelajaran yang kita petik apa? Orang itu paling nikmat dekat sama Allah itu di malam hari. Masalah-masalah besar yang belum pernah bisa kita selesaikan, cobalah adu kepada Allah di malam hari. Tahajud. Semua barang-barang yang besar itu tahajudlah malam hari, mohon kepada Allah. Sampai Rasulullah menyatakan, "Shallu wan nasu niyam fadkhulul jannata darussalam." Salatlah kamu malam hari
Tatkala manusia sedang tidur, pasti kamu nanti akan masuk surga, tempat keselamatan. Itu kata Rasulullah. Hanya kalau kita ngaku orang soleh, jangan ngaku orang soleh kalau tahajudnya belum istiqomah. Orang soleh itu selalu istiqomah tahajudnya. Rasulullah itu hukumnya wajib, kalau nggak tahajud adalah dosa. Ada ajaran syariat yang hanya khusus kepada Rasul, tapi enggak untuk umatnya. Termasuk sikat gigi, siwak itu bagi Rasul adalah wajib, tapi enggak wajib untuk umat Islam. Makanya ada Rasulullah boleh nikah dari 4, boleh khusus untuk Rasulullah, tapi enggak boleh untuk umatnya. Yang subur salah berat, yang subur salah berat itu khusus untuk Rasulullah. Kalau kita ngikutin termasuk syariat man qablana, syariatnya orang-orang terdahulu kita enggak boleh. Nabi Sulaiman syariatnya saat itu istrinya 100, Nabi Daud 100. Kita mau ikut sama dia, apa yang impor kita? Ya, enggak boleh. Itu mohon maaf sampai di Madura ketimana itu istrinya berapa tuh anaknya sampai cucunya, terus sampai seluruh anaknya dia dibikinkan rumah buat semua. Ini enggak boleh, harus dicerai, tinggal 4, pilih di antara sekian. Karena itu sudah melanggar ajaran Rasulullah. Makanya pada malam hari dalam mohon kepada Allah. Kala sujud, kalau orang itu sujud, aqrabu ma yakunul abdu, kata Rasulullah, seorang hamba paling dekat kepada Allah itu kala sujud. Fa'aksirud du'a fihi, banyak-banyaklah kala sujud itu mohon kepada Allah. Ya, kalau doanya terdapat di Al-Quran, di hadis membuat diucapkan. Tapi kalau doanya bahasa Indonesia dalam batin saja. Jangan kala sujud, ya Allah, mudah-mudahan semoga minta padamu ya Allah agar utang-utang saya bisa lunas ya. Ini kalau diucapkan di waktu sujud sholat datang, karena bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa apapun. Sholat itu tidak boleh kecuali dengan bahasa Arab. Itulah untuk persatuan dan kesatuan. Maka di Jawa Timur ada aliran tatkala sholat biar petiapnya diterjemahkan. Itu sampai diprotes, ini juga keluar dari tuntunan agama. Dan kalau harus bahasa Indonesia, bahasa yang lain beda-beda. Kalau orang Jakarta Allah gede banget, orang Padang Allah nanggana, Allah ambil sangat bubar semua. Kalau semuanya diterjemahkan bisa boleh bahasa yang lain, enggak boleh. Siapapun dunia manapun dia tetap Allahu Akbar. Itulah malam hari banyaklah minta kepada Allah, terutama 2/3 malam. 2/3 malam itu doa yang sangat diijabah. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Pelajaran yang kita petik apa? Ilal Masjidil Haram, ilal Masjidil, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah, ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa Palestina. Ini suatu pelajaran buat kita manusia, minal masjid ilal masjid. Ini maksudnya umat Islam itu harus menyatu dengan masjid. Kalau umat manusia, umat Islam ini mau menyatu dengan masjid, insya Allah akan berkah hidupnya. Ya, ibaratnya ikan menyatu sama air. Kalau sudah ikan nggak mau menyatu sama air, ikan di dalam akuarium pengen keluar dari akuarium, tandanya ikan yang mau mati ya. Sama kalau ngaku umat Islam, tapi kalau nggak mau dekat sama masjid, tandanya imannya mati. Ngaku iman, tapi sholatnya nggak mau di masjid, bohong. Iman itu dibuktikan dengan perbuatan, bukan hanya ucapan. Makanya orang yang punya dekat-dekat sama masjid, kok sholatnya nggak mau di masjid, ada hadis tidak dianggap sholat. Orang yang di masjid sholatnya nggak mau di masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Meskipun ada pemahamannya, tidak dianggap sholat itu sempurna. Ya. Orang yang dekat masjid, dekat musola, sholatnya nggak mau di masjid, nggak mau di musola. Makanya nanti adabnya hisabnya berat. Hisabnya berat orang yang dekat masjid, dekat musola, jarang ke masjid, jarang ke musola. Kalau pengen ringan hisabnya, rumahnya dijual saja. Terus nyari rumah yang jauh sama masjid, yang dekat sama kuburan. Insya Allah hisabnya agak ringan. Orang dekat masjid, jarang ke masjid, oke lah, dulu di kantor, oke.
Asar di kantor oke, maghrib di kantor oke, isya di kantor oke, subuh di kantor. Namanya siapa di kantor dulu? Tanpa ada sip-sipan. Ya, kalau kita nggak bisa gugur asarnya karena di kantor, paling nggak ya isya sama subuh. Ini minal masjid ilal masjid. Kedua, pelajaran yang diambil dari kata-kata minal masjid ilal masjid dalam tafsir, ini kita perlunya minal masjidil haram itu adalah merupakan garis-garis utama. Hablum minallah, hablum minannas. Kalau minal masjidil aqsa adalah garis-garis vertikal, hablum minallah. Manusia itu tidak cukup dengan baik sama manusia saja kalau nggak ibadah. Bapak belur nanti kalau meninggal, ya. Harus hablum minallah, harus baik ibadahnya baik, sama manusia juga harus baik. Kadang-kadang ada orang yang salah ngomong, Ustaz dia biarpun nggak sholat Ustaz, tapi orang yang baik. Ini nih kita terjebak dengan bahasa itu. Kalau ada kata orang nggak sholat dibilang baik, Rasulullah ngasih contoh dulu. Nyatanya Rasulullah juga ibadahnya luar biasa, sama manusia juga baik. Makanya kalau baliknya, kalau kita rajin ke masjid, rajin tahajud, rajin sedekah, tapi kalau sama manusia ini jahat sama tetangga, juga akan terhambat nanti masuk surga. Hanya hablum minallah hebat, tapi saya hablum minannas dia jahat, dia akan terhalang masuk surga. Ini pelajaran yang kita petik hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Kemudian apa? Alladzi barakna haulahu, yang telah Allah berkahi sekelilingnya. Pelajaran yang kita petik apa? Orang itu kalau dekat sama masjid dan dia mau ke masjid, percayalah janji Allah barakna haulahu akan diberkahi. Oh, lihat ini Pak Haji, mandi dekat masjid, rajin ke masjid, berkah pokoknya laris, pokoknya mudah-mudahan. Pokoknya siapa saja, kalau orang dekat masjid dan dia mau ibadah, jangan khawatir diberkahi rumah tangganya oleh Allah, itu jaminan. Ya. Makanya kenapa orang itu selalu ngejar cari komplek, cari yang dekat masjid kalau sekiranya masih bisa milih komplek itu, karena ini ayat ini. Tapi dengan catatan kalau dia juga rajin ke masjid. Tapi kalau nggak rajin ke masjid, timbul malah petaka sebaliknya. Jangan salahkan Allah, Anda yang melanggar sendiri. Ya. Banyak orang pengen beli rumah dekat masjid nggak mampu karena duitnya nggak ada. Kamu mampu beli rumah dekat masjid, tapi kenapa kau sia-siakan nggak mau dekat sama masjid? Lihat kanan kirinya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, berkah toko-toko pun semua berkah. Itu dah janji Allah. Kemudian apa? Linuriyahu min ayatina. Allah mengisyaratkan hambanya ini, linuriyahu, kami ingin tampakkan sebagian, hanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Memang Rasulullah melihat apa? Banyak. Ini kalau saya baca baru 20 kejadian yang Rasulullah lihat. Kala pertama, ini hadisnya Bukhari Muslim. Jangan diterima dengan akal saja, nggak cukup. Di mana hadis ini riwayat Imam Bukhari dari sahabat Malik bin Sa'sa'ah. Ayat terkala langit pertama Rasulullah diperlihatkan ditemukan dengan Nabi Adam. Langit kedua dipertemukan dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga Nabi Muhammad dipertemukan Allah dengan Nabi Yusuf. Langit keempat dipertemukan dengan Nabi Idris. Langit kelima dipertemukan dengan Nabi Harun. Langit keenam dipertemukan dengan Nabi Musa. Dan langit ketujuh dipertemukan Nabi Ibrahim. Ini hadisnya Bukhari Sahih. Imam Bukhari itu mau nulis ayat istikharah, wudu, dia sholat. Jangan bilang ini bid'ah, ini hadis dhaif, bisa kualat kita. Anda yang bilang itu 1000 hadis saja nggak bakal hafal, nggak bakal hafal yang ngomong gitu, ngomong bid'ah sembarangan. Imam Bukhari kalau alim kalimat Anda, jangan sembarangan. Itulah Rasulullah seperti itu. Allah Ta'ala bagaimana pertemuannya, kita sudah di luar kemampuan kita. Maksud apa pelajaran yang kita petik? Kenapa Allah itu mempertemukan sama nabi-nabi dulu? Allah kan Maha Kuasa, Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Langsung aja ke Sidratil Muntaha kan mampu. Kenapa dipertemukan ini? Inilah kalau kita baca
hikmah di balik itu, bahwa seakan-akan ngasih pelajaran kepada Nabi Muhammad. Biarpun Nabi Muhammad itu orang yang dijuluki Sayyidul Anbiya wal Mursalin, seluruh pemimpin para utusan, para nabi, para rasul, itu Nabi Muhammad kenapa masih disuruh silaturahim kepada orang-orang dahulu, menghargai jasa-jasa dan perjuangannya orang dahulu. Umatnya ini juga seperti itu, jangan lupa diri, ya, harus menghargai orang-orang dahulu kita, orang tua kita, guru-guru kita yang ngajar waktu SD. Bagaimana di Jakarta sudah sukses pulang kampung sama teman-temannya, ketemu yang ngajarin SD. Dia nyapa, siapa itu mas? Enggak, itu bekas guru saya. Guru di bekas-bekasin juga. Ini enggak punya akhlak, enggak punya tata krama. Bilang aja itu guru saya waktu SD, itu guru saya waktu di madrasah. Ya, itulah harus menghargai jasa orang tua. Jangan melupakan jasa orang tua. Kita nggak bakal lahir di muka bumi ini kalau nggak ada orang tua. Jarang kita harus menghargai para pejuang-pejuang kita. Berapa keluarganya yang mati membela negara. Dengan Anda sudah jadi pejabat, Anda korupsi, Anda senang-senang sendiri, gimana nggak kualat. Ini orang yang melupakan jasa-jasanya orang terdahulu. Ya, mereka nggak ada penghargaan bintang ini, bintang ketiga. Kita sudahkah memperjuangkan negara ini? Coba para pejabat-pejabat sekarang, apakah dulu pernah perang mereka? Mayoritas nggak ikut perang, tinggal menikmati. Kenapa melupakan jasa-jasa orang dahulu? Ini nggak mau mengambil kejadian Isra dan Mi'raj. Bapak ini berbahagia. Kemudian pelajaran apa yang kita petik lagi? Yang kedua yang dilihat oleh Rasulullah, tatkala baru naik itu Rasulullah melihat ada seorang nenek-nenek pakaian yang menor dan pakaian yang glamor kayak anak muda, teriak-teriak manggil Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad. Jangankan Rasulullah jawab, nengok juga enggak. Setelah lewat itulah baru tanya malaikat Jibril, ya Rasulullah, hei Jibril, siapa itu nenek-nenek udah tua, gak tahu diri, dandannya kayak anak muda menor banget. Wahai Rasulullah, untung enggak kamu jawabin, enggak kamu tanggapin dia. Siapa wahai Jibril? Itulah gambaran bahwa dunia ini sebenarnya sudah tua. Tapi karena dihiasi oleh orang-orang yang mencintai dunia, banyak manusia yang tergila-gila dengan dunia. Tuh sekarang terjadi, ya. Untung gak semua, andai kata Nabi Muhammad melayani, semua umatnya akan gila dengan dunia. Tapi Rasulullah enggak menawar. Untung hanya sekelompok orang, segelintir orang yang hanya mencintai dunia. Sampai Allah ingatkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Akan melarikan kamu. Kalau kamu hidup di dunia hanya bergelimang dengan dunia, sibuk dengan dunia, sibuk dengan partai, sampai gontok-gontokan melupakan sikut sana sikut sini. Kapan kamu sadar? Hatta zurtumul maqabir. Kalau udah mati kamu baru sadar. Ya. Makanya kalau bapak ini kok sibuk dengan dunia dari pagi sampai malam, sampai enggak ke masjid, sampai dari pengajian, undang RT enggak dapat. Hakikatnya bapak-bapak ini ngejar nenek-nenek, ya. Ngejar nenek-nenek, kita malu, kayak enggak ada perawat aja. Malu, kita malu. Sama ibu kesibuk dengan dunia sampai melupakan akhirat. Maka hakikatnya ibu ngejar kakek-kakek. Malu kalau mau mengacak diri kita sendiri. Ini pelajaran yang kita petik, banyak pelajaran. Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh sebab itu, dunia yang perlu, namanya kita hidup di dunia, tapi bukan dari tujuan utama. Ad-dunya mazratul akhirah, kata Rasul. Dunia itu hanya ladangnya akhirat. Siapa yang menanam di ladang itu yang baik, insya Allah nanti akan panen yang baik. Tapi kalau kamu di dunia sudah malas berbuat baik, hanya menurutin nafsu, urusin setan, hanya untuk kemewahan dunia, sadarlah dunia itu akan ditinggal kamu. Akan kamu tinggalkan dunia ini, mau nggak mau. Sadarlah bahwa kita saben hari ini umur kita selalu berkurang, Bapak Ibu. Itulah munajatnya Abu Nawas, wa umri naqisun fi kulli yawmin
wa dambi zaidun kaifa ihtimal. Ya Allah, umurku saben hari berkurang, tapi sementara dosaku saben hari kok bertambah. Kaifa ihtimali, bagaimana mempertanggungjawabkan mikulku nanti di hadapanmu ya Allah. Ini mestinya kalau ngerti umur berkurang, jangan sampailah dosanya bertambah. Hakikatnya dosa kita saben hari bertambah, kita kejar maut saben hari, deketin maut. Sehari, setahun, 2 tahun. Maka inilah pelajaran yang kita petik dengan matinya, meninggalnya Uji. Ya, kita jadikan pelajaran. Baru usia 40 tahun. Kalau Uji meninggal, seluruh televisi menayangkan semua. Sampai hari ini berita terus menerus. Ya. TV mana semua menayangkan, lawak semua. Cuma yang pelajaran kita petik, kalau bapak ibu mati, TV mana yang nyontek? Ya, paling ala kuam ini disuntik. TV gak ada nyontek, Mak. Gak ada nyontek. Ya, biarlah kita gak disuntik oleh televisi, tapi yang penting semoga meninggal kita husnul khotimah. Untuk bisa meninggal husnul khotimah itu harus istiqomah dalam beramal. Itu pelajaran yang dulu yang kami sampaikan. Kemudian apalagi yang dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah melihat ada seorang daging yang busuk itu dimakan sampai begitu lahapnya. Sementara ada daging yang nikmat, yang lezat, yang berkualitas malah dicuekin. Sampai Rasulullah ini kaget. Wahai Jibril, itu siapa manusia? Ada daging yang lezat, yang nikmat, yang enak malah dicuekin. Sementara ada daging yang busuk malah dia makan begitu lahapnya. Wahai Rasulullah, itulah gambaran umatmu yang dia mempunyai istri yang sah. Istri yang sah, yang halal, yang lezat, tapi dia masih malah doyan 20 wanita sono yang cantik-cantik katanya. Duit hanya habis dikasihkan wanita lain, mendingan dikasihkan istri kita, Pak. Ya Allah, inilah hati-hati. Sekali kita berbuat zina saja, maka kalau sampai dia tidak dihukum secara fakat yang Islami, maka dia di akhirat berat. Sebab kalau orang berzina, ada namanya zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah orang yang sudah punya istri, sudah punya suami kok berzina, maka haknya dia dirajam. Semalam baru menjelaskan masalah haknya zina di masjid yang lain. Apa dirajam? Kalau dipendem tengah badan, kemudian dilempari pakai batu sampai mati. Itu Rasulullah juga merajam, Abu Bakar merajam, Umar juga merajam, Ali juga merajam, semua hukum hati. Artinya apa? Kalau orang zina pasti dia mati, pasti mati. Berarti kalau ada orang zina sekarang dia nggak mati, hakikatnya dia bangkai-bangkai yang berkeliaran di muka bumi. Kalau dilihat secara Islam pasti mati. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sampai Rasulullah marah gara-gara zina lah, Allah Subhanahu wa taala akan murka sepanjang masa. Itu imbasnya. Keberkahan rezekinya dicabut oleh Allah. Biarpun dia punya penghasilan jutaan, gak akan membawa manfaat kepada akhiratnya. Kemudian dia yastawjibul khuluda finnar. Gara-gara zina dia akan menyebabkan masuk neraka sepanjang masa. Kalau kita baca di hadisnya, ada apa azabnya orang yang berzina? Besok orang yang berzina itu di nerakanya itu kemaluan, itu keluar darah dan nanah, ngocor terus nggak bisa berhenti. Sampai penghuni neraka itu sampai terganggu sangat dengan bau busuknya kotoran yang keluar dari kemaluannya para berzina. Makanya kita harus hati-hati. Sampai Rasulullah menyampaikan bahwa fasadu ummati bisyai'an, hancurnya umatku kalau sudah diserang, diuji dengan cobaan 2 hal, harta, tahta, dan wanita. Jadi berat. Kadang-kadang ada manusia, terutama kaum laki-laki, ujian yang paling berat itu adalah wanita. Wanita itu paling berat. Jangan bangga dikelilingi oleh para artis-artis cantik. Ya, jangan bangga ujian yang berat. Kalau iman nggak kuat, kadang-kadang iman kuat, si amin nggak kuat mah, kadang-kadang bisa. Makanya ini penting, nggak tua nggak muda, nafsu itu selalu ada. Sampai mati baru kita aman.
Makanya kalau orang itu mati, dia makanya sampai dia istirahat dari dosanya, udah nggak banyak melakukan dosa. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah yang dilihat Rasulullah SAW. Kemudian yang dilihat lagi sedikit tadi bahwa Rasulullah SAW itu melihat ada orang yang kepalanya dihantam-hantamkan batu, meraung-raung kesakitan. Bukannya dia berhenti malah dihantam-hantamkan lagi. Bagaimana enggak Rasulullah enggak kaget? Wah, itu siapa dia? Ngerti dirinya hancur, bukannya dia berhenti malah dihantam-hantamkan terus. Itulah gambaran umatmu ya Rasulullah, ngaku Islam tapi kepalanya jarang dipakai ibadah. Ya. Jidatnya mulus, umpamanya mulusnya bukan karena apa? Karena jarang sujud. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai kita ini ngaku Islam tapi sholat sering kali terlambat, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ayatnya apa? Neraka awal batu yang sholatnya melalui tar. Nih, Bapak harus introspeksi diri. Ya Allah, kenapa ujian ini berganti? Mungkin Anda dulu waktu kerja sering melantarkan sholat. Oleh Allah dibiarkan saja saat itu rezekinya maju terus, sering kali melantarkan sholat. Sholat kadang-kadang sholat zuhur jam 3, sholat asar setengah 6, sholat maghrib masih macet di jalan, sambil dilakukan anak-anak. Sholat zuhur kesibukan, sholat asar kecapean, sholat maghrib di jalanan, sholat isya ketiduran, sholat subuh kesiangan. Tuh Pak, jangan salahkan Allah. Tatkala kamu sedang saatnya kamu tenang, tentram batinmu, kamu justru malah di penjara sekarang. Betapa sedihnya Pak, masa-masa tua pengen ketemu anak, cucu, keluarga, tapi ada orang masa tuanya justru malah di penjara. Asetnya ada 40 aset, rumah segede-gede berapa ribu meter, tapi tidurnya di penjara. Apa enaknya? Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kalau sudah masuk penjara, rata-rata dia bilang saya dizalimi, dengkulmu saja. Bila ada masuk ke penjara, baru aku dizalimi, baru aku jadi korban. Ya, ente kemarin kemana? Ngelakuin salah tapi nggak pernah kamu salah, ditutupin Allah aja. Bapak ini berbahagia. Kalau saya jelaskan apa yang tidak dari Rasulullah, nggak selesai. Maka sekarang hikmah yang diambil daripada Isra Mi'raj. Kita tahu saat itulah Rasulullah itu sedang gelisah sampai galau kalau anak muda sekarang. Bagaimana nggak sedih? Saat itu orang yang jadi backingnya Rasulullah, yaitu Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib belum lama itu orang meninggal dunia yang tahu. Itu orang semakin jadi-jadi memusuhi Rasulullah karena orang masih sungkan sama Abu Thalib, orang yang disegani di kalangan apa itu orang Quraisy. Setelah Abu Thalib meninggal, pamannya itulah, nah orang kafir semakin jadi-jadi memusuhi Rasulullah. Enggak lama juga Siti Khadijah meninggal pada tahun itu. Akhirnya dinamakan tahun itulah namanya tahun Amul Huzn, tahun kesedihan Rasulullah. Orang yang tidak ada, orang yang membantu Rasul, Siti Khadijah harta bendanya semua dikerahkan, diberikan pada Rasulullah. Inilah Siti Khadijah dermawannya luar biasa. Sampai ketika Rasulullah kalau makan, itu hadisnya sahih sama Siti Aisyah itu selalu ada 3 piring. Satu piring untuk Rasulullah, satu piring untuk Siti Aisyah, dan satu piring untuk piring kosong. Siti Aisyah tersinggung. Ya Rasul, kenapa sih? Setiap makan sama saya selalu ada piring kosong. Untuk apa ya Rasul? Terus biasa karena satu-satunya istri Rasul yang masih gadis. Biasa, jiwa gadisnya, anak mudanya itu biasa, paling cemburuan. Ya. Wahai ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Itu Rasulullah kalau memanggil istrinya, ya Humairah, wahai pujaan hatiku. Karena pipinya setiap satu alam itu kemerah-merahan. Tuh, sopan santunnya manggil istri itu, dan panggilannya kan menyenangkan. Kadang-kadang ada seorang suami manggil istrinya jujur, tapi malah menyakitkan.
istrinya hitam, saya hitam, temannya. Jadi jujur, tapi nyakitin. Jujur gak semua menyenangkan. Ya. Tapi kadang-kadang yang tersakiti gara-gara jujurnya. Saya jujur ya Pak, enggak, mama itu cuma mampak loh. Bahasanya beda, tapi enak didengar. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, wahai istriku yang merah-merah bibinya, ini adalah aku mengenang kepada istriku Siti Khadijah. Ya. Siti Khadijah, inilah orang yang gak akan bisa aku lupakan. Kalau orang sama mengusui aku, dia menolong aku bisa dagang tanpa modal apa-apa. Tatkala aku butuhkan dana untuk perjuangan, semua hartanya, apakah aku salah kalau aku mengenal jasa-jasanya dia, wahai Aisyah? Terus Aisyah baru merendah. Artinya apa? Kalau anak muda sekarang dikatakan bahwa cinta pertama itu memang gak bisa dilupakan. Tuh Pak, tapi jangan ingat-ingat ya. Tuh, punya cinta pertama sama siapa dulu? Gak akan lupa. Jangan terus ingat cinta pertamanya melulu, ya, terlupa sama di depan kita, kayaknya nggak benar. Boleh ingat, tapi jangan sampai terlena membuat kamu malah nggak syukur. Ya. Ini kadang-kadang ingat cinta pertama malah lihat, ya Allah, kalau saja saya dapat si dia dulu, nggak apes kayak sekarang ya Allah. Nah ini nggak benernya di sini nih, jadi, ya, ini nggak syukur namanya. Ya. Namanya berbahagia. Kemudian apa? Dengan kesediaan Rasulullah langsung dihibur oleh malaikat Jibril, diajak Isra dan Mi'raj itu. Kita tahu inilah Rasulullah di sesar yang terakhir kalinya. Tatkala Rasulullah dulu waktu kecilnya juga sudah pernah dioperasi oleh malaikat Jibril. Tatkala hidup sama Abu Thalib sama Sayyidina Ali, itu dia biasa. Jadi kalau Sayyidina Ali itu adalah seorang sahabat satu-satunya yang belum pernah kepalanya itu menyembah kepada berhala. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, semua sahabat pernah menyembah berhala. Tapi hanya satu sahabat yang tidak pernah kepalanya menyembah berhala, yaitu Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Ali bin Abi Thalib semenjak kecil hidup sama Rasulullah. Sampai dijuluki kalau Ali bin Abi Thalib itu bukan radhiyallahu anhu, tapi karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Apa sebabnya? Wajahnya Abu Thalib itu belum pernah menyembah pada berhala seperti sahabat yang lain. Dan saat itulah dioperasi juga sampai lari-lari kepada Ummi Hani, tapi pada orang yang langsung membawa Rasulullah. Nah itu kenapa Rasulullah yang terakhir juga dioperasi, dibelah hatinya, dibersihkan. Ini pelajaran yang kita petik. Orang itu kalau mau melakukan amal-amal yang besar, melakukan amal perbuatan yang soleh, itu yang ditata dulu adalah apa? Hatinya, niatnya. Mau bangun masjid, mau mempunyai yayasan yatim piatu, bagus, tapi tata dulu hatimu. Punya yatim piatu, punya sampai punya pesantren khusus yatim piatu, tapi kalau dana dari orang kau ikut makan suap aja, 1.000 rupiah aja kau makan, besok perut kau akan menggelembung. Itu di Al-Quran. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Hati-hati sampai punya anak yatim harus dipisah makanannya. Makanan kita boleh dimakan dia, tapi makanan dia enggak boleh dimakan kita. Hati dijaga, jangan mencari keuntungan dengan punya panti asuhan anak yatim. Jangan cari keuntungan dari perjuangan membangun masjid, membangun mushola, membangun madrasah. Kalau Anda ikut makan di dalamnya, na'udzubillah min dzalik. Semua dari pengurus masjid tata dulu niatnya. Jangan nyari hidup di masjid. Ya, hidup bukan tempat mencari maisha. Ya, tapi berjuanglah untuk menegakkan ajaran agama. Berjuanglah kamu hidupkan rumah Allah itu. Itu tujuan kita. Saya yakin pengurus-pengurus masjid nggak dapat gaji. Nggak dapat gaji kan tadi? Nggak dapat gaji. Saya 11 tahun pengurus masjid, nggak dapat gaji. Kalau ada apa-apa malah kena fitnah. Itu ujiannya setannya banyak di masjid itu. Benar, setannya banyak menggoda. Ada acara ini diambil di fitnah. Bukan dia dapat masukan, masuk kantornya dia. Kalau sampai nggak benar menuduh orang yang memperjuangkan rumah Allah, bisa kualat kita. Jangan kita seudon sama orang-orang yang berjuang membela Allah. Ya, A'udzubillahi min dzalik. Jadi dibersihkan niatnya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita petik apa?
Di waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj itu langsung diajari malaikat Jibril. Itu Rasulullah nggak pernah ngomong, wahai Jibril, tunggu dulu dan Jibril, aku tak permisi pamit dulu sama orang tua dan maaf sama keluarga. Rasulullah enggak, diajari Jibril langsung naik aja. Ini pelajaran yang kita petik apa? Kita tuh kalau mau diajak baik sama orang itu jangan dipikir-pikir dulu. Ya, diajak ngaji, ya Pak, ngaji Pak. Ya, karena saya pikir dulu lah. Ya, dipikir-pikir dulu diajak ngaji. Orang diajak masuk surga dipikir-pikir dulu. Ya. Ada orang kamu sih masih tahu mendadak. Saya acaranya banyak jadi gagal semua nih. Kalau masih tahunya dari jauh-jauh, oh gitu ya Bang. Iya. 1 bulan sebelumnya dikasih tahu sama Pak Haji, Pak, besok ada pengajian, ada ini Isra Mi'raj, datang ya, Insya Allah. Giliran hari-harinya nggak datang juga. Katanya kalau dia terlalu mepet alasannya. Jadi jauh-jauh dikasih tahu dia alasannya apa? Kamu sih ngasih tahu kejauhan, kelamaan, dan gua lupa nih. Dan dasar orang males aja ini orang. Ini orang ada alasan. Ini namanya orang. Kalau Rasulullah SAW nggak pernah permistuan, diajak nyumbang, ayo jangan mau nyumbang, tak dulu deh, tak pamit sama istri dulu, boleh mau nggak ya, dan budgetnya mau nggak lah. Ini nggak mau ngambil hikmah di balik Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita petik apa? Tadi itu Allah tampakkan dengan bermacam-macam suatu ujian. Kalau mau mendapatkan amal soleh, ujian itu jadi berganti. Orang menjadi pengurus masjid, menegakkan masjid, musola, membangun, ujian silih berganti. Mau jadi apa yang nggak butuh ujian? Semua semakin kita ini semakin tinggi yang kita harapkan, ujian itu silih berganti. Bagikan pohon, kalau pengen jadi orang yang cita-citanya tinggi, siap menghadapi terpaan. Ya. Semakin pohonnya tinggi, banyak yang sampai jebol itu pohon. Tapi kalau nggak pengen terpaangin, jadilah rumput. Ya, rumput, gak ada yang rumput jebol gara-gara ketendang angin. Tapi nasibnya apa? Injek-injek bebek, kambing, sapi, kotoran. Itu tapi nggak ada coba. Ada manusia itu yang nggak mau mengalami ujian, maunya yang kenal biar berdikit tapi tentrem batin ada. Tapi yang itu nggak maju-maju, nggak berani. Ujian itu justru caci-makian itu terkala orang mau berbuat baik. Makanya itulah Luqmanul Hakim ketika mengajarkan putranya dalam menghadapi ujian itulah diajarkan. Namanya anak. Suatu hari Luqmanul Hakim ini ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan Luqmanul Hakim itu adalah orang soleh. Di Al-Quran, ketika ngajak anaknya naik kuda, keledai, bimbel, namanya bimbel kuda kecil. Itu namanya orang tua didik kan wajar naik di atas, anaknya nuntut jalan. Dan nonton berapa meter dikatakan orang. Itu orang tua nggak bisa didik anak lagi. Enak-enaknya orang tua nangkring di atas, anaknya cuma nuntun. Lah Luqmanul Hakim cari kebenaran, ternyata karena didik saya salah, turun kalian di atas kata orang apa. Udah ya, saya naik di atas, bapaknya yang nuntun. Baru berapa meter dikatain orang. Itu orang tua nggak bisa didik anak lagi. Anak nangkring di atas, bapaknya suruh turun. Ini orang nggak bisa ngerti akhlak kali itu anak. Oh nak salah nak, ternyata kamu di atas. Coba orang diturutin, kita nggak ada benernya. Udah nak sekarang ayo sama-sama naik di atas saja ya. Ntar kata orang apa? Ya, udah naik di atas, dikuatain orang lagi baru berapa meter. Itu orang nggak punya pikiran banget. Ngerti kudanya kecil dinaikin berdua lagi. Salah lagi ya Allah. Udah sekarang turun aja deh. Kamu yang nuntut kiri apa yang nuntut kanan? Jalan baru berapa meter dikatain orang lagi. Itu orang untuk apa punya kendaraan nggak dinaikin? Tidak ada. Walhasil manusia itu nggak ada benernya kalau ngurusin orang. Makanya di Al-Quran la takhaf laumata laim. Jangan takut caci makian orang yang mencaci. Bapak Ibu yang berbahagia, karena ini nggak cukup satu pertemuan, maka sampai sini saja. Takut kalau Bapak dari rumah ada acara, mudah-mudahan ada yang sedikit ini hikmah di balik Isra dan Mi'raj ini ayo kita renungkan, di mana terakhir daripada oleh-oleh Isra dan Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Itulah kalau mau menghargai Rasulullah, maka oleh-oleh yang dibawa Rasulullah kita pelihara.
Kita mau menghormati presiden, jalan aspal semua karena mau masuk di alam uang saudaranya. Tapi kalau sampai alam uang sepatunya presiden kita buang, ya kita simpan, nggak kita pelihara. Bilang apa? Biarpun jalan seluruh menuju ke sini digantung, tapi kalau yang tahu presiden ini nggak kita pelihara, maka dia pasti akan kecewa. Ngaku cinta sama Rasul, udah jaga pelihara sholat 5 waktu, usahakan sehari semalam 50 rakaat. Insyaallah mudah-mudahan kalau kita mati akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi yang kami sampaikan, ada yang mau bertanya kepada? Ya, kalau persilakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, bukan. Satu aja ya, karena saya jam 6 harus ke tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz telah menjelaskan ibadah bulan Rajab. Cukup jelas kami semuanya lakukan, mungkin mudah-mudahan Amin. dilaksanakan. Amin. Rajab udah hampir pertengahan Pak Ustadz. Terus begini. Masih lama. Tapi habis Rajab, Sa'ban. Iya. Habis di bulan Sa'ban. Ramadan. Di daerah saya, di daerah saya Bekasi. Oh, Bekasi. Di bulan Sa'ban itu ada amal-amal yang dia jalankan khusus gitu Pak Ustadz. Sekarang saya ingin tanya tanggapan Pak Ustadz masalah di Rajab misalnya ada Nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban Itu bulan Sa'ban ya. Sa'ban. Kalau Ramadan Rajab kan udah mau selesai. Nanti istirahat misalkan saya udah habis semuanya itu. Yang akan datang ini. Sa'ban. Ibadah Sa'ban itu yang saya ingin tanyakan. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi ditanyakan Bapak bukan bulan Rajab, ya dari bulan Sa'ban. Adakah amalan-amalan nisfu Sa'ban, sholat nisfu Sa'ban dan antaranya Pak ya? Kalau kita cari hadis yang sahih tidak ada. Tapi yang ada adalah yang sholat ba'diyah maghrib itulah. Ya itulah sholat ba'diyah maghrib, dia mau amal soleh apapun bentuknya. Tapi tidak ada ketentuan. Kalau mau mencari hadis yang sahihnya, mencari riwayat siapa nggak bakal Bapak Ibu dapatkan. Harus baca ini sekian kali, harus baca ini sekian kali. Itu tidak ada ketentuan yang seperti itu. Harus baca Yasin 3 kali. Itu adanya di Majmu' Syarih, di kitab-kitab yang tidak ada sanadnya dari Rasulullah. Tapi saya tidak anti orang yang membaca itu. Orang baca Al-Quran, apa salahnya baca Al-Quran? Amal soleh. Ya, kenapa harus kita musuhi? Kenapa harus kita itu? Kalau terserah dia. Tapi kalau ada orang nanya apakah ada hadisnya, ya saya jawab jujur tidak ada hadis yang sahihnya. Ya, tapi itu merupakan amal-amal soleh menurut saja. Ada antara Rasulullah namanya sholat awabin antara maghrib sampai isya sholat full. Enggak saya hitung bisa 36 rakaat, ada yang 20 rakaat. Itu Rasulullah setiap habis maghrib sampai itu berupa amal soleh. Ya, karena pada waktu yang berbahagia. Makanya hanya itu ya Bapak, tapi jangan menyatakan bahwa saya adalah anti orang-orang yang tidak. Ya, kalau saya pandang selama dia itu merupakan amal soleh, ya, daripada dia hura-hura, bukan merayakannya dengan pesta, lah untuk apa malah dia tidak benar. Maka yang sudah ada di dalam masjid kita jadikan satu persatuan kita. Itu hanya masalah-masalah bukan usuliyah, bukan masalah pokok, hanya masalah-masalah yang khilafiyah. Hanya itu saja Bapak saya sampaikan. Begini Pak Ustaz, tapi tidak khusus hanya di pertengahan Sa'bannya mungkin Pak Ustaz. Saya setuju pembacaan Al-Quran itu kan dalam bulan Sa'ban itu kan bisa aja 1 bulan penuh itu. Terus dengan puasa misalnya harus 10 hari puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu yang saya maksudkan. Tidak perlu tanggal 15 Sa'bannya itu. Itulah yang dinamakan nisfu. Ya, nisfu itu artinya setengah. Ya. Kalau dia bacanya di tempat lain bagus. Ya, tapi namanya bukan
nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya bahasa Arab artinya setengah daripada bulan Sya'ban. Di mana ada keterangan kata Rasulullah, kalau sudah tidak tasofa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah nisfu Sya'ban tiba, jangan kamu puasa sunnah lagi, istirahatlah. Kecuali orang-orang yang sudah membiasakan setiap Senin Kamis itu selalu puasa mundur, atau dia belum bayar utang Ramadan, maka biarpun sudah nisfu Sya'ban boleh puasa. Yang tidak boleh itu yang kadang-kadang puasa Senin Kamis, kadang-kadang enggak, maka istirahatlah. Itu ada hadis riwayat Imam Syafi'i yang hadis itu juga sahih. Tapi enggak berarti fala itu adalah syarat tidak. Itulah Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur sampai bertemu bulan Ramadan pada tahun ini, yaitu insyaallah tanggal 8 Juli itu sudah mulai tarawih yang pertama sesuai dengan tadi keputusan dari Kementerian Agama Menteri Agama. Kemudian tanggal 9 Juli itu sudah mulai puasa hari yang pertama. Semoga kita dan keluarga kita bisa mengikuti puasa Ramadan tahun ini sampai full di dalam suatu apapun. Ala hadhihi niyyatun salihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan pertemukanlah kami dan keluarga kami sampai ketemu Ramadan kami. Ya Allah, berkailah kami, umur kami, berkailah rezeki kami, berkailah usaha kami, berkailah putra-putri kami, berkailah keluarga kami. Hanya Engkau yang sebaik-baiknya memberikan keberkahan. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil amali wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wa ahlil ghayr. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Wal amwat inna nas'aluka qaribun mujibu da'wat ya qadi ya hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika